Pemirsa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang suap dana Bansos Sumatera Utara dengan terdakwa mantan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella. Dalam sidang kali ini, jaksa kembali memanggil Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang mangkir pada pemanggilan pertama. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Mario Delima dan juru kamera Manai Sobirin dari Gedung Tipikor Jakarta. Iya, Mario, apakah Surya Paloh hadir dalam pemanggilan kali ini? Selamat siang, Carlos. Kembali Surya Paloh hari ini tidak menghadiri panggilan dari undangan dari Pengadilan Tipikor karena alasan yang diberikan adalah ia sedang menjalani pemeriksaan kesehatan di Singapura saat ini. Dan tadi juga kami mencoba untuk mencari tahu apakah memang informasi tersebut datang dari sebelumnya, namun informasi tersebut datang pada saat sidang baru saja dimulai. Namun tadi diberikan izin oleh Ketua Majelis Hakim Tipikor untuk membacakan BAP dari pemeriksaan Surya Paloh pada saat di KPK yang berlangsung beberapa waktu lalu. Carlos. Iya, Mario, lalu kalau kemudian Surya Paloh tidak hadir hari ini, saksi siapa saja selain Surya Paloh yang kemudian konfirmasi hadir untuk bersaksi hari ini? Memang jadwalnya, Carlos, saat ini sebenarnya diberikan kesempatan kepada pihak Rio Capella untuk memberikan saksi selain saksi yang dipanggil saat ini Surya Paloh. Namun tadi melalui pengacaranya Magdir Ismail, ia mengatakan bahwa tidak diperlukan lagi saksi yang menguntungkan bagi Rio Patrice Capella karena memang tadi juga sempat kami bertanya langsung kepada Rio kenapa ia tidak mengajukan saksi yang meringankan, karena memang ia mengakui keseluruhan BAP yang sudah ia ucapkan di pemeriksaan KPK maupun yang sudah dibacakan di pengadilan. Oleh karenanya Rio menganggap bahwa dirinya sudah siap untuk dilakukan pemeriksaan yang tadi juga diperiksa langsung oleh Ketua Majelis Hakim dan juga jaksa dari KPK. Carlos. Iya, Mario, kita tentu menantikan bahwa kemudian kasus yang menjerat Patrice Rio Capella ini sangat menarik, dan apakah kemudian ada fakta-fakta baru yang terungkap dalam sidang kali ini? Ya, memang sebenarnya kita tadi ingin mengetahui apakah fakta tersebut akan muncul dari Surya Paloh. Namun kembali saya mengingatkan tadi ternyata jaksa meminta izin untuk membacakan BAP atau berita acara pemeriksaan yang dilakukan kepada Surya beberapa waktu lalu, dan di dalam poin-poinnya memang Surya Paloh mengakui hanya mengenal beberapa orang yang terlibat di dalam kasus Bansos ini, antara lain adalah Gatot Pujo Nugroho, dan juga dia mengakui bahwa ada beberapa pertemuan yang menurut Paloh dilakukan di kantornya. Namun memang hal tersebut diakui dalam BAP bahwa hanya sebagai pertemuan untuk membahas atau berkomunikasi menyelesaikan kasus yang tidak harmonis antara gubernur dan juga wakilnya Teguh Eri. Namun tadi terakhir dari BAP yang disampaikan oleh jaksa KPK bahwa Surya Paloh tidak menerima laporan terkait adanya uang 200 juta atau uang suap yang diberikan kepada sekjennya Rio Patrice Capella, karena memang hal tersebut tadi kita konfirmasi lagi kepada Rio Patrice Capella, memang ia mengaku bahwa hanya bercerita tidak melaporkan, dan hal itu menurutnya berbeda karena memang Rio Patrice Capella mengakui dirinya melakukan kesalahan. Namun yang tadi menarik adalah Rio berkali-kali mengatakan di muka persidangan bahwa dirinya memang sudah berniat untuk mengembalikan uang tersebut dari awal. Namun dari keterangannya ia berikan atau dikatakan di depan Ketua Majelis Hakim Tipikor Arta Teresia, ia mengatakan bahwa dirinya dipaksa untuk menerima oleh temannya atau kerabatnya Siska, dan hal ini menimbulkan banyak pertanyaan oleh hakim karena memang sebagai ketua DPR harusnya dia sudah bisa menolak sejak awal. Carlos. Iya, Anda mengatakan bahwa kemudian Patrice Rio
Capella merasa terpaksa untuk menerima uang sebesar 200 juta rupiah. Lalu kita melihat ini adalah uang yang tidak terlalu besar untuk kasus korupsi yang menjerat seorang mantan sekjen sebuah partai yang tengah berkuasa bersama pemerintah saat ini. Apa kemudian mendapatkan fakta-fakta baru bahwa di sana seperti apa peran Rio Capella dalam pusaran Surya Paloh, OCK Ligis, dan juga kemungkinan besar juga yang melibatkan Jaksa Agung HM Prasetyo? Ya, memang tadi diberi kesempatan oleh Hakim Ketua untuk Rio menceritakan dari awal bagaimana kasus ini dimulai. Dan dari fakta persidangan yang ia akui di muka persidangan bahwa ia menceritakan mulai dari pertemuan dengan Siska, bahwa kenapa sampai ada pertemuan antara Siska dan Evi dan juga munculnya uang 200 juta. Ia menjelaskan bahwa Siska masuk ke dirinya, masuk ke dalam lingkaran pengacara OCK Ligis melalui dirinya. Ia mengakui hal itu karena kedekatannya dengan Siska. Dan juga poin kedua yang kita bisa ucapkan adalah tadi Siska sudah melakukan beberapa kali pertemuan atau ingin berkomunikasi dengan Rio Capella terkait dengan kesulitan keuangan yang ia derita. Dan juga pada saat yang bersamaan sekitar dari mulai bulan Maret sampai bulan Agustus, kurang lebih beberapa bulan tersebut, muncullah kasus ketidakharmonisan antara Gatot dan juga Teguh Eri. Dan hal tersebutlah yang menciptakan adanya uang yang muncul dari istri Gatot yaitu Evi yang diberikan kepada Siska. Dan tadi di muka persidangan Rio Patrice Capella mengaku sangat tidak mengetahui tujuan dari uang tersebut diberikan kepada dirinya. Bahkan dalam beberapa sanggahan yang ia katakan bahwa ia sudah berkali-kali meminta supirnya ataupun Siska sendiri untuk mengembalikan. Namun Siska menolak dan pengembalian uang yang dilakukan dalam beberapa bentuk materi dalam box itu dilakukan tidak langsung oleh Rio Patrice Capella tapi melalui supirnya yang bernama Vanes. Tadi juga Carlos ada yang menarik dari hal tersebut. Ketua Majelis Hakim mengatakan bahwa kesaksian yang diberikan atau diungkapkan oleh Rio sangat tidak masuk akal. Terlebih dia adalah anggota DPR karena menurut sumpah dan janji jabatan tadi Rio ditanya berkali-kali terkait dengan kenapa ia tidak mengembalikan pada waktu yang sama dan bersamaan. Karena dia adalah seorang majelis yang terhormat. Di posisi yang tersudut itu, tadi Rio Patrice Capella kembali menyatakan bahwa ia sangat menyesal mengenal dengan Siska. Dan juga kami mendapatkan informasi bahwa tadi Rio juga mengatakan ia tidak ingin lagi bertemu dengan Siska, bahkan sampai seperti itu. Dan kami mendapatkan beberapa kutipan dari persidangan yang ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada Rio. Silakan Carlos, bisa disimak dengan SOP berikut ini. Alinya kata saudara menerima uang itu. Yang menerima itu saksi, saudara merasa apakah itu benar? Ya, makanya saya yang mengembalikan itu karena saya merasa itu benar. Ya, benar. Kalau nggak itu pasti saya kembalikan dari awal dan ya, itu yang benar. Tapi begitu saudara terima, ya, terlepas apakah saudara kembalikannya. Saudara sudah menerima, sudah saudara pegang, saudara bawa pulang. Supir saudara sampai sekarang masih bekerja sama saudara kan? Ya, saudara begitu. Ya, dan Carlos, dan berikut memang adalah fakta-fakta yang menarik dan unik yang tadi terjadi kurang lebih sekitar 1 jam pemeriksaan terkait dengan pemeriksaan terdakwa Rio Patrice Capella. Dan saya kembalikan ke Anda, Carlos, di studio. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Mario Delima dan Maneso Birin langsung dari Gedung Tipikor, Jakarta. Pemirsa, sesaat lagi kami akan kembali tetap di News on the Spot.